Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, saya ingin memberikan kemanfaatan untuk channel Ali Mahfud BWI. Mudah-mudahan dengan saya membaca sebuah kitab yang berjudul Kitab Taisirul Kholaq ini menjadikan tambah manfaatnya channel Ali Mahfud BWI. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Takwa itu adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Hiya utawi takwa iku imtithalu awamirillahi, ngelakoni piro-piro perintah Gusti Allah. Ngaza moho luhur sapa Gusti Allah, wa ajallalan moho agung sapa Gusti Allah. Yang dinamakan takwa itu adalah kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahihi, lan ngedoi piro-piro larangane Gusti Allah, sirron ing dalem persepen, wa alaniyatan lan ing dalem tingkah ngedeng. Kemudian setelah kita menjalankan perintahnya Allah, kita juga menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam tingkah sepi atau sendirian, ataupun dalam keadaan ada orang atau rame. Kita harus benar-benar berusaha untuk menjalankan perintahnya Allah, kemudian kita juga menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal kita itu berada di sosial media, apa yang harus kita lakukan? Ya ini apa? Menyebarkan kebaikan, memberikan kemanfaatan untuk sebuah sosial media, terutama di YouTube. Kita berbagi kebaikan kepada orang lain, kita berbicara yang bagus di sosial media, kita berkomentar yang bagus di sosial media. Nah, ini juga termasuk di antara kita melaksanakan perintahnya Allah untuk bertutur kata yang baik, kemudian untuk menyampaikan kebaikan. Kemudian di sosial media pun kita juga wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyah. Ketika kita di sosial media, kita juga harus menerapkan menjauhi larangan-larangannya Allah. Di antaranya adalah berkata yang tidak baik, kemudian kita berperilaku yang tidak baik, baik ketika kita itu sendirian, kita live sendirian, kita syuting sendirian di dalam kamar, kita syuting diri kita sendirian. Kita juga harus memperhatikan etika-etika ketika berada di depan kamera. Kenapa? Karena nantinya video itu akan dilihat oleh banyak orang, dan itu ada manfaat atau mudaratnya, kita harus perhatikan juga. Saya ingat dengan pesannya Gus Asmi Askandar waktu bulan puasa, waktu hari raya kurang lebih 1 tahunan yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa Instagram beliau yang followernya ada 1 jutaan lebih, beliau tidak merasa bangga, beliau malah merasa ini adalah sebuah tanggung jawab, ya,
bagaimana kita bisa mengedukasi pemirsa, bagaimana kita ketika menyampaikan nanti ada yang salah, ada yang tidak pas. Nah, itu juga sebuah tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan cuma di dunia, tetapi di akhirat. Nah, ini sebuah suri tauladan juga. Ketika kita mempunyai banyak subscriber kalau di YouTube, kemudian kita banyak follower kalau di Instagram, kita juga harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Baik mana isi di dalam video-video itu, foto-foto itu yang bermanfaat atau tidak. Nah, ini saya juga sempat sempat terenyuh. Saya sempat mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika Gus Asmi punya banyak follower, beliau tidak merasa bangga, bahkan beliau merasa ini adalah beban, ini adalah rasa tanggung jawab ketika beliau menyampaikan, ketika beliau bertindak, berperilaku di depan kamera. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Kita sebagai pengikut beliau, penggemar beliau ya, kita juga harus memberikan support, memberikan semangat, memberikan nilai-nilai positif pada beliau. Nah, mudah-mudahan itu menjadi wasilah akan barokahnya ilmu kita, karena kita menghormati orang-orang alim, menghormati anak turun dari orang-orang alim. Allahumma amin. Fala tatimmu illa bittakhulli an kulli radhilatin. Fala tatimmu mongko ora sampurna apa takwa illa bittakhulli angin kelawan ngedohi ngangkuli radhilatin saking saben-saben perkara kang ino. Nah, takwa ini tidak akan sempurna jika kita tidak menjauhi perbuatan atau sifat-sifat yang hina. Makanya agar sempurna takwa kita harus berusaha sedikit demi sedikit untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Minimal ucapan kita, kemudian perilaku kita ya. Teman-teman, kita hati kita itu selalu husnudzon kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu cara ya, sedikit demi sedikit kita memperbaiki diri. Wa tahallilan penganggu bikulli fadilatin kelawan saben-saben kautaman. Fahiya mongko utawi takwa iku atoriku dalan alladzi kang ngambah sapa man wong salakahu ing torik ihtada aweh pituduh sapa man wal urwata lan tali kang kuat alati kang utawi manis tamsaka kang ngambah sapa man biha kelawan torik iku naja selamat sapa man. Takwa itu bisa kita ibaratkan sebuah jalan. Ketika kita melewati jalan itu, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Artinya kita harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita membuat jalan sendiri. Ini loh benar, ini yang bagus, kita harus mengikuti. Kemudian takwa diibaratkan sebuah tali yang kuat. Jika kita mau berpegangan kepada tali itu, maka kita akan selamat. Nah, maka kita harus benar-benar menjalankan yang namanya takwa ini, karena berkaitan dengan keselamatan kita.
Jangan sampai gara-gara kesenangan yang sesaat hingga mengorbankan segala-galanya, jiwa kita, ya, kemudian kehormatan kita. Kita harus benar-benar memikirkan berkali-kali manfaat dan mudaratnya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memperhatikan antara manfaat dan mudaratnya. Jangan sampai kita salah melangkah. Maka dari itu, bersyukurlah bagi kita semua yang bisa dekat dengan orang alim, yang bisa dikasih kesempatan. Bersyukurlah bagi kita yang dikasih kesempatan untuk bisa belajar ilmu agama, yang didekatkan dengan orang alim, yang didekatkan dengan masjid, yang didekatkan dengan musola, yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Dan yang masih belum bisa, mudah-mudahan imannya selalu kuat, diberikan ketabahan, kesabaran, hingga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sementara ngaji pada kali ini saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.